menghampiri tempat kudus-Mu. Ku sujud menyembah, naikkan pujian syukur bagi-Mu. Tuhan, Engkaulah Raja, pencipta segalanya. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku. Ku rindu selalu bersekutu dekat dengan-Mu. Dalam hadirat-Mu sukacitaku penuh. Dalam hadirat-Mu ku temukan isi hati-Mu. Pakai hidupku Tuhan, jadikan ku alat-Mu. Ku ingin dunia tahu Engkaulah Tuhan dan Rajaku. Tuhan, Engkaulah Raja, pencipta segalanya. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku. Ku rindu selalu bersekutu dekat dengan-Mu. Dalam hadirat-Mu sukacitaku penuh. Dalam hadirat-Mu ku temukan isi hati-Mu. Pakai hidupku Tuhan, jadikan ku alat-Mu. Ku ingin dunia tahu Engkaulah Tuhan dan Rajaku. Ku ingin dunia tahu, ku ingin mereka tahu, ku ingin semua orang tahu Engkaulah Tuhan dan Rajaku. Haleluya, shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi. Kita tetap semangat, kita masih terus mau belajar apa itu kompak sejati. Nah saudara, kita sudah belajar sebelumnya bahwa kompak itu saudara agendanya adalah up, in, dan out. Nah karena itu hari ini saudara kita mau lebih dalam lagi membahas tentang 3 agenda ini, up, in, dan out. Nah saudara, sebelum kita mempraktekkan saudaraku out, kita harus fokus pertama-tama up-nya dulu dan in-nya. Ketika up dan in-nya saudara sudah bagus, baru kita bisa saudara mempraktekkan out. Ya. Nah karena itu saudara, kita mau lanjut membahas tentang bagaimana kita mempraktekkan up dan in. Ya. Nah saudara, seperti saya sudah katakan bahwa kompak itu saudara harus dipraktekkan di dalam komsel. Ya, jadi jangan saudaraku kompak itu menjadi kelompok sempalan sendiri yang tidak ada di dalam komsel. Dan kalau kompak itu tidak ada di dalam komsel, dia akan jadi kelompok sempalan yang akhirnya akan mati, saudara. Karena kompak adalah bagian daripada komsel. Sebab itu dia mesti dipraktekkan di dalam komsel. Nah, saudara, jadi setiap orang ingat saudara harus punya bapak rohani. Bapak rohani kita juga ada di dalam kompak. Ya, masih ingat saudara? Dan bapak rohani kita ya memuridkan kita sebulan sekali. Ya.
Tetapi saudaraku, kompak itu harus ya bertemu onsite ya sekali seminggu. Kemudian saudaraku, ya hampir setiap hari kita bangun hubungan lewat teknologi. Kita menggunakan medsos untuk bangun hubungan, saudara. Ya, nah karena itu kita mau lanjut membahas, saudara, bagaimana kita di dalam kompak itu bisa bertumbuh bersama, growing together. Ya, ini penting, saudara. Nah, untuk kita bisa bertumbuh bersama, maka saudara, kita harus mengerti bahwa saudaraku, kompak itu bukan sekedar small group, tetapi kompak itu adalah saudara unit terkecil komunitas tubuh Kristus, di mana ya setiap anggotanya terus-menerus bangun hubungan dengan Sang Kepala, yaitu Kristus, dan terus-menerus bangun hubungan dengan sesama, saudaraku, sebagai anggota tubuh Kristus. Jadi saudara harus punya hubungan yang kuat, ya, terus bersekutu dengan Sang Kepala Kristus dan bersekutu dengan sesama, ya, sesering mungkin. Nah, kalau kita, saudaraku, baik, pasti kita juga, saudaraku, baik, dan kita akan bertumbuh bersama-sama. Nah, saudara, sekarang kita mau lihat, saudara, ya, bagaimana kita mempraktekkan agenda ya dari up, in, dan out itu, saudara. Nah, kita sedang berfokus kepada up. Nah, up itu adalah, saudara, kita beribadah bersama. Jangan lupa, ya, kalau kita ketemu, saudara, sebagai kompak, kita sama-sama praktek Roma 12 ayat yang pertama, saudara, di mana demi kemurahan Allah kita mempersembahkan tubuh kita sebagai korban yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadah kita yang sejati. Ya, jadi kita berfokus kepada kemurahan Allah. Ya, kita terus-menerus, ya, terus tiap hari kita beribadah kepada Tuhan secara pribadi, tapi ketika kita ketemu di dalam pertemuan kompak, kita beribadah bersama. Ya, tahukah saudara, Roma 12 ayat 1 itu dan ayat 2 itu adalah ibadah korporat. Ya, sebab dikatakan hendaklah kamu mempersembahkan tubuh-tubuhmu, ya, jamak, sebagai sebuah persembahan, bukan banyak persembahan. Ya, jadi itu bicara tentang tubuh Kristus. Ketika berkumpul, kita perlu beribadah bersama, saudara. Ya, melakukan apa, saudaraku? Ibadah bersama. Ya, jadi bersama-sama kita fokus kepada Tuhan, mempersembahkan tubuh-tubuh kita ini sebagai sebuah persembahan yang kudus. Ya, nah, pada waktu kita mempersembahkan tubuh kita, saudara, Roh Kudus akan mengambil alih. Roh Kudus akan memenuhi rumahnya. Ingat, ya, kita adalah rumah Tuhan. Maka Dia, saudaraku, akan bergerak dalam rumahnya. Ya, dan Dia mulai, saudaraku, ya, akan mengubah kita dari dalam keluar. Ya, Dia mulai, saudara, akan menyatakan kalau ada hal-hal yang nggak benar dalam manusia roh kita. Ya, Dia akan menyatakan kalau pikiran kita nggak benar, ya, Roh Kudus akan menyatakannya. Ya, Dia akan menyatakan, saudara, kalau ada hal-hal, ya, yang saudaraku belum pulih dalam emosi kita. Nah, kita, saudaraku, harus terbuka untuk Roh Kudus membongkar manusia roh kita. Ya, Dia juga akan, saudaraku, menyatakan kalau di dalam kehendak kita, ya, ada hal-hal yang tidak sesuai firman Tuhan, Dia akan mengungkapkannya. Demikian juga hati nurani kita, juga termasuk pikiran bawah sadar kita. Roh Kudus akan menyatakannya. Nah, waktu Dia menyatakan itu, Roma 12 ayat yang kedua, maka bagian kita adalah kita terbuka. Kita mengaku, saudara, ya,
kita mengaku dosa kalau Roh Kudus menyatakannya. Dan kita harus bertobat dari dosa-dosa itu. Nah, seringkali Roh Kudus mengingatkan waktu kita beribadah bersama-sama, kamu belum mengampuni si Anu. Ya, mungkin Roh Kudus ingatkan kita pikirannya nggak benar, nggak kudus, bukan pikiran Kristus, bukan pikiran yang benar. Ya, kita mesti bertobat, saudara. Ya, kita bersama-sama mengaku ya di hadapan Tuhan. Ya, kemudian saudaraku, dia bisa menyatakan hal-hal yang di dalam diri kita. Bahkan saudaraku, Roh Kudus bisa menyatakan kalau ada pikiran-pikiran di bawah sadar kita yang sudah masuk sejak kita bahkan dalam kandungan, saudara. Sejak kita, saudaraku, di masa lalu kita dibully misalnya, itu dalam ibadah Roh Kudus bisa munculkan, saudara. Nah, waktu Roh Kudus munculkan, saudara, kita terbuka. Nah, teman-teman yang lain, ya, maka dia siap-siap, saudaraku. Seringkali, saudaraku, ketika Roh Kudus munculkan, nah, teman-teman yang lain siap untuk apa, saudara? Melayani saudara kita di kompak ini, ya, sehingga saudara, apa yang dimunculkan oleh Roh Kudus itu, kita bisa tolong dia supaya dia mengalami kesembuhan, mengalami pemulihan. Saya beri contoh, saudara. Ya, ada seorang saudaraku ketika ya mereka sedang berkompak. Ya, nah Tuhan ingetin saudaraku orang ini. Ya, ternyata dia seorang ibu rumah tangga, saudara. Waktu mereka berkompak, tiba-tiba Roh Kudus bilang, kamu lihat nggak? Hubungan kamu dengan anak pertama kamu kan nggak deket kan? Iya, tiba-tiba dia berpikir benar ya. Dia nggak bisa, saudara, deket sama anak pertamanya. Bahkan ketika anak pertamanya dari kecil kalau dipeluk, saudara, dia takut sekali, ya, nangis, ya, dan sampai gede anak ini nggak bisa terbuka dengan ibunya ini. Nah, tiba-tiba waktu mereka ya melakukan ibadah bersama dalam kompak, Roh Kudus munculkan, saudara. Tahu nggak kamu kenapa anak pertama kamu seperti itu? Tiba-tiba, saudara, dia lihat seperti sebuah gambaran waktu dia mengandung anak ini, saudara. Waktu dia mengandung anak ini, dia rupanya ya maklum baru pasangan yang baru menikah, tentunya banyak tekanan, saudaraku, di dalam keluarganya. Ya, tiba-tiba Tuhan ingetin. Kamu ingat nggak waktu kamu mengandung anak pertama ini, kamu suka dikata-katai dengan kata-kata yang sangat menyakitkan kamu dari mama mertua kamu. Ya, mama mertua kamu bilang begini, ya kamu ini ya, mantu saya ini memang kamu tuh beban kamu dalam keluarga kami. Wow, rupanya kata-kata itu, saudara, menimbulkan tekanan, ya, sehingga saudara dia suka ngomong sama anak di kandungannya, ya. Nah, itu diteruskan ke anaknya. Kamu itu memang beban dalam keluarga kami, ya. Jadi dia menyalahkan anak dalam kandungannya, saudara. Dan benar waktu Tuhan ingetin ini, saudara, dia kemudian datang sama anak pertamanya, ya, dan ditolong oleh kompaknya. Coba datang, kamu tanya, benar nggak anak pertama kamu ini selalu merasa seperti dia beban, ya, beban di dalam keluarga ini. Wah, waktu dia sampein, saudara, anak pertama ini nangis. Mama kok bisa tahu ya, itu mah ada kata-kata ya selalu kamu ini beban dalam keluarga, ya, keluarga kita. Wah, saudara, mamanya langsung nangis, ya, mamanya minta diampuni, saudara, oleh anak ini. Mereka berdoa dan sejak itu aneh, saudara, anak ini pulih hubungannya dengan ibunya, saudara. Ya, padahal begitu sederhana. Nah, dari mana, saudara, Roh Kudus bisa memunculkan ya hal-hal yang ada di pikiran bawah sadar kita yang kita nggak mungkin ingat.
Roh Kudus bisa munculkan, saudara. Nah, inilah dahsyatnya, saudara, kalau kita praktek kompak, ya. Nah, saya kasih contoh lain lagi, saudara. Satu kali ada seorang, ya, saudara, dia sedang berkompak. Nah, ini di tengah jalan, saudara, di mobil. Ya, mereka lagi ngobrol-ngobrol. Tiba-tiba, saudara, orang ini ngomong sama teman kompaknya, aneh ya, saya kok kalau sama perempuan gak aman ya. Saya takut sekali loh kalau sama perempuan. Saya kalau hubungan sama perempuan, saya rasanya ya gak bisa lama hubungannya. Ya, makanya saya waktu mau mendapatkan pasangan hidup, saya kalau hubungan sama perempuan itu gak lama. 1-2 bulan kami putus hubungan. Ada yang 3 bulan paling lama putus hubungan. Kenapa ya? Dia ngomong begitu di mobil. Nah, teman kompaknya ini langsung peka. Dia merasa, ya ini ada sesuatu. Kemudian dia pinggirkan mobilnya, saudara. Kemudian dia bilang gini, kayaknya kamu dulu ya pernah mengalami sesuatu di kandungan mama kamu. Ah, masa, katanya. Yuk kita doa yuk. Nah, di mobil itu, saudara, teman kompaknya ini ajak doa temannya. Yuk kita tanya Tuhan yuk. Nah, kemudian mereka doa, saudara. Nah, tiba-tiba orang ini, saudara, yang ngomong dia nggak aman sama wanita itu, dibawa Tuhan ke pengalaman di kandungan ibunya. Dia melihat, saudaraku, dia ada di dalam kandungan ibunya. Ternyata waktu itu ibunya ingin menggugurkan dia. Ibunya itu ingin menolak dia dan membuang dia, saudara. Ya, tiba-tiba dia menangis, dia lihat itu, saudara. Begitu jelas dia lihat mamanya mencoba menggugurkan dia tapi nggak jadi. Di situ, saudaraku, ternyata ada Tuhan Yesus yang melindungi dia, saudara. Yang membuat dia nggak jadi digugurkan, saudara. Dia nangis, saudaraku, waktu dia melihat itu. Dan kemudian dia telepon mamanya, saudara. Ya, dia mau nanya, Ma, bener nggak Mama pernah gugurin saya di kandungan? Mamanya kaget, tutup telepon. Akhirnya dia, keesokannya dia cari mamanya, saudara. Dan mamanya dengan menangis menceritakan, benar nak, waktu kamu dalam kandungan, Mama ya coba menggugurkan kamu. Wow, akhirnya, saudara, ya mamanya minta maaf, mamanya peluk dia, ya minta diampuni, saudara. Hubungan mereka pulih. Nah, sejak itu, saudara, dia cerita aneh. Ya, saya tidak lagi takut berhubungan sama wanita. Ya, sejak itu, saudara, apa yang terjadi, saudara? Dia bisa bangun hubungan dengan wanita, nggak lama kemudian, saudara, dia ketemulah seorang wanita yang akhirnya, saudara, hubungan mereka langgeng. Dilanjutkan sampai pernikahan, sampai hari ini, saudara. Dia pulih hubungannya dengan wanita, dia tidak lagi takut. Nah, ini contoh-contoh, saudara, di dalam kompak bisa terjadi ketika kita, saudaraku, bangun hubungan, ya, beribadah sama-sama, ya. Nah, kemudian, saudara, jadi ini hal pertama yang kita mesti fokus dulu ketika kita kompak. Nanti akan terjadi Roma 12 ayat 2 itu, saudara. Pemulihan-pemulihan. Tuhan munculkan pikiran-pikiran bawah sadar yang dimana kita terluka, trauma, dan sebagainya. Nah, itu up yang sangat penting, saudaraku. Kemudian in. Nah, di dalam kompak, saudara, kita mesti terus berakuntabilitas membahas 3B. Ingat, saudaraku, 3B itu penting. Ya, kalau kita nggak bahas 3B, ya kita nggak sedang membahas bangun manusia roh. Ya, karena 3B itu adalah bangun manusia roh. Ya, B1 misalnya, berjalan dalam roh. Nah, kita mesti berakuntabilitas. Tiap kali kita ketemu, saudara, kita membahas bagaimana ya kita berjalan bersama Kristus. Apakah kita semua berjalan dalam roh? Nah, kalau kita nggak berjalan dalam roh, saudara, kita semua kedagingan.
Nah kalau 3 orang, 2 orang yang kedagingan kumpul sama-sama, ya kita nggak bisa saling membangun. Ya, kedagingan itu saudaraku adalah hidup yang anti komunitas. Pastilah kalau kita ketemu semuanya kedagingan, ya pasti kita saling merusak, saling menyakiti, saling ya saudara menghakimi. Akhirnya saudara, kompak kita rusak, kita nggak bisa growing together. Ya, jadi kita semua ya saudara mesti praktek 3B ini. Berjalan bersama Kristus sehari-hari, kita praktek belajar dari Kristus. Nah, kita mesti selalu sharing firman di dalam kompak, saudara. Kalau nggak ada sharing firman, kita nggak disucikan terus-menerus. Manusia roh kita nggak dibangun. Kita bangun manusia roh dengan merenungkan firman dan saling membangun dengan firman yang kita renungkan itu. Sehingga semua kekayaan firman itu, saudaraku, berdiam di tengah-tengah kita. Kita saling mengajar, menegur seorang akan yang lain. Dan ini powerful sekali, saudara. Ya, jadi B1, berjalan bersama Kristus, kita bahas. B yang kedua, ya, belajar dari firman. Kita sharingkan firman yang kita renungkan. Nah, yang ketiga, ya, kita apa, saudara? Ya, berubah lewat kematian ego. Jadi kita ceritakan kalau kita ketemu, saudara, bagaimana kita mengalami perubahan lewat kematian ego. Ini adalah wujud menyangkal diri dan memikul salib setiap hari. Nah, kalau semuanya kita, saudaraku, praktek 3B berarti kita bangun manusia roh. Nah, kalau kita semua bangun manusia roh, saudara, wow, waktu kita ketemu, saudara, kita in the spirit. Kita dipimpin oleh roh. Nah, kalau kita dipimpin oleh roh, saudara, buah roh itu apa? Buah roh itu kasih. Buah roh itu, saudaraku, ya kita membangun komunitas. Sehingga kita saling membangun. Makanya kompak akan tumbuh bersama kalau kita tiap ya ketemu, saudara, bahkan sesering mungkin kita membahas 3B. Ya. Jadi saudara, ini mesti terjadi. Jadi up, in. Nah, kita nggak bahas dulu out-nya, saudara. Up-nya harus bagus, in-nya bagus, kita grow together, saudara. Nah, ini yang saya mau bahas pada minggu ini. Nah, minggu depan kita akan lanjut membahas bagaimana kita punya up yang bagus, in yang bagus, akhirnya memberikan impact kepada out-nya, saudara. Nah, mari kita tetap semangat, Tuhan memberkati. Amin.